Saat egoistik berkata kalau ini adalah kegembiraan baginya karena bertemu dengan Lee Hayul dan Lee Chaeyeon yang ingin dia bawa untuk dijadikan anggotanya. Lee Hayul bertanya, kenapa harus mereka berdua? Karena menurutnya sendiri, egoistik merupakan penjahat yang kejam juga. Egoistik berkata, kalau perkataannya salah, karena seperti yang dia lihat, dirinya di sini untuk menyelamatkannya. Di samping itu, egoistik berkata kalau mereka berdua dan dirinya akan mendapatkan masalah jika sampai polisi muncul. Saat Lee Hayul berkata kalau dirinya lebih memilih mati daripada bersama penjahat bajingan yang mencoba untuk. Saat Lee Hayul belum selesai menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba adiknya berlari ke arah egoistik. Melihat itu, membuat Lee Hayul terkejut. Dengan adiknya tiba-tiba lari ke arah egoistik. Saat adiknya mendekati egoistik yang dirinya lihat sebagai orang mengerikan, Lee Hayul berkata tidak setelah adiknya yang dia panggil Chaeyeon pergi menuju egoistik. Saat Lee Chaeyeon yang tiba-tiba memegang tangan egoistik sambil menyebut nama penjahatnya membuat egoistik terkejut. Dengan kagum, Lee Chaeyeon bertanya apakah itu Mangu Squad yang membuat Lee Hayul yang melihatnya kebingungan. Saat Lee Hayul kebingungan, egoistik yang melihatnya juga ikut kebingungan. Karena dirinya pikir pasti akan ada penolakan dari mereka. Sesaat setelah itu, di Ego Base, egoistik mulai memperkenalkan orang yang dirinya bawa. Dirinya berkata kalau mereka berdua adalah anggota keluarga baru. Untuk itu, dirinya ingin mereka menyambutnya. Di saat Lee Hayul masih curiga, adiknya terlihat sangat bahagia berkata kalau di sini ada anggota egoistik teror yang cantik. Mendengar perkataan dari Lee Chaeyeon membuat Lee Subin mulai kebingungan. Sambil memegang adiknya dengan gugup, Lee Hayul mulai memperkenalkan dirinya. Saat adiknya masih kagum berkata kalau anak itu Seona pasti adalah peretasnya, Lee Hayul mulai memperkenalkan adiknya Lee Chaeyeon. Sambil menghela nafas, Seona berpikir kalau ternyata anggota baru yang memiliki kemampuan healing ternyata perempuan. Beberapa saat setelah itu, saat egoistik yang baru selesai mandi, Kim Dae-in berkata jus mangga dengan semangat. Lee Chaeyeon berkata tentu saja jus mangga, karena dia tahu kalau Mang Gustik pastinya juga suka jus mangga. Saat melihat Lee Hayul, Seona mengingatkannya pada dirinya saat pertama kali bertemu Kim Dae-in. Tatapan penuh kecurigaan dan kebencian mendalam. Seona mulai mengalihkan pandangannya pada Kim Dae-in yang sedang minum. Saat itu, Seona berkata padanya untuk tidak meminum minumannya dari botolnya yang membuat Kim Dae-in yang mendengarnya terkejut. Kim Dae-in berkata, karena ini miliknya. Milik Seona masih berada di kulkas, yang membuat Seona tampak kesal berkata padanya untuk hati-hati lain kali. Yang tentu saja membuat Kim Dae-in sendiri tidak bisa berkata-kata dengan Seona yang cukup emosional. Saat Lee Subin menawarkan buah, bertanya apakah dia ingin beberapa buah. Dengan senang, Lee Chaeyeon berkata terima kasih. Saat Lee Chaeyeon mulai mengangkat garpunya dengan buah yang menancap di garpu, Lee Hayul masih curiga mulai menyebut namanya dengan panggilan Chaeyeon. Saat Lee Hayul ingin mengingatkannya, Lee Chaeyeon sudah terlanjur memakannya. Saat Lee Chaeyeon bertanya-tanya apa yang ingin kakaknya katakan, Lee Hayul berkata lupakan pada Lee Chaeyeon. Di saat itu, Kim Dae-in berkata pada Seona dan Lee Subin untuk pergi lebih dulu, karena dirinya ingin berbicara serius dengan mereka berdua yang Kim Dae-in panggil anak-anak. Sambil terlihat mengejeknya, Seona mulai menirukan Kim Dae-in yang berkata bisakah kau menjauh. Kim Dae-in yang melihatnya kebingungan berkata padanya untuk menunggu ke rumah utama dulu. Kim Dae-in bertanya apa yang salah denganmu. Setelah Seona dan Kim Dae-in pergi dari ruangan itu, Kim Dae-in mulai bertanya pada Lee Hayul. Kim Dae-in bertanya apakah dia yang telah membunuh pengurus panti asuhan dan melarikan diri. Mendengar itu membuat Lee Hayul terkejut, karena egoistik bahkan sampai tahu masa lalunya. Kim Dae-in berkata kalau dirinya telah memeriksa kalau Lee Hayul telah dimanfaatkan untuk waktu yang sangat lama. Kim Dae-in menjelaskan kalau dirinya tidak menyelamatkannya untuk sebuah kesempatan, tetapi dirinya memiliki tujuan. Saat adiknya terlihat senang, Lee Hayul bertanya tujuan apa yang dia maksud. Di saat itu, Kim Dae-in berkata kalau dirinya memiliki tujuan untuk membuatnya memiliki kehidupan bahagia di sini, yang membuat Lee Hayul terkejut dengan pernyataannya. Di saat itu, Lee Hayul yang kebingungan bertanya-tanya apakah dirinya salah dengar. Kim Dae-in berkata tentu saja tidak. Dirinya berkata kalau mereka tentu saja tidak akan tinggal di bawah tanah ini. Dirinya telah menyiapkan portal yang dimana mereka berdua akan pindah ke rumah utama yang lain, tinggal di sana dan juga bersekolah. Lee Hayul yang mendengarnya kebingungan kenapa dia melakukan semua ini untuknya dan adiknya, padahal mereka berdua bahkan baru bertemu dengan Kim Dae-in. Kim Dae-in yang ditanyai menjawab kalau dirinya memiliki saudara perempuan yang umurnya hampir sama dengannya.
Dan itulah alasan yang bisa dirinya berikan untuk menjadikan mereka anggota keluarga di sini. Dengan semangat, Lee Chaeyeon berkata kalau dirinya telah menonton setiap serangan Mangostik, dan dirinya mengulanginya lagi dan lagi. Mendengar itu membuat Kim Dae-in tampak bingung, tetapi dirinya tetap berterima kasih. Dalam pikirannya, Kim Dae-in ragu apakah ini baik-baik saja untuk menunjukkan kejahatan dirinya pada anak sekolah dasar. Saat dirinya dan adiknya tidak bisa menerimanya, Kim Dae-in berkata padanya untuk hidup di sana beberapa saat. Kim Dae-in memastikan dia akan senang tinggal di sana, dan Kim Dae-in juga akan membuatnya sadar kalau dirinya dan rekannya yang lain tidak seburuk yang dia pikir. Mendengar itu membuat Lee Ha-yeol ragu, tetapi karena adiknya begitu percaya dengan egoistik, dirinya menerimanya. Setelah mengatakan itu, Kim Dae-in berkata padanya untuk mengikutinya, yang dengan terpaksa dituruti oleh Lee Ha-yeol. Dari pintu besi yang terlihat modern, terlihat cahaya yang mulai bersinar dari dalam. Setelah pintunya terbuka, portal yang dimaksud oleh Kim Dae-in mulai terlihat. Saat Lee Chaeyeon terlihat kagum, Kim Dae-in berkata padanya untuk mengikutinya. Kim Dae-in sudah masuk duluan, tetapi Lee Ha-yeol tetap saja ragu. Dirinya masih tidak percaya dan hanya bisa terdiam. Saat itu, Lee Chaeyeon bertanya pada kakaknya kenapa dia tidak masuk. Karena dia tidak masuk, dirinya akan pergi duluan. Melihat adiknya yang ingin masuk, membuat Lee Ha-yeol yang panik mulai memanggil namanya. Lee Ha-yeol mulai menghela nafas, bertanya-tanya apakah perkataan Kim Dae-in serius. Karena dirinya tidak ingin meninggalkan adiknya sendiri, Lee Ha-yeol mulai ikut masuk. Saat dia masuk dan naik ke atas, dirinya terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Saat Lee Ha-yeol menatap kagum, Kim Dae-in yang berada di belakangnya bertanya apakah dia menyukai tempat ini. Saat Lee Ha-yeol tersentak saat melihat Kim Dae-in tiba-tiba berada di belakangnya, Kim Dae-in berkata kalau tempat ini akan menjadi tempat mereka tinggal. Saat melihat adiknya, Kim Dae-in berkata kalau Lee Chaeyeon terlihat senang dengan tempat ini. Dirinya akan mengambil lantai 3 dan untuk itu dia dan adiknya akan tinggal di lantai 2 dengan 2 kamar yang telah dirinya siapkan. Kim Dae-in juga mengatakan padanya untuk tidak perlu khawatir tentang biaya sekolahnya dan adiknya, karena dia dan adiknya masih di umur di mana mereka dapat belajar, dan dirinya adalah orang kaya yang bisa membiayai mereka berdua. Kim Dae-in berkata padanya jika dia masih belum yakin, dirinya akan memintanya untuk tinggal di sini selama beberapa hari, dan memikirkan apa yang akan dia ambil setelah itu. Dan jika dia ingin pergi, dia bisa menolaknya kapan saja. Mendengar itu membuat Lee Ha-yeol terkejut, karena dirinya bahkan tidak dipaksa untuk melakukan apapun dan hanya dimintai untuk tetap tinggal. Di saat itu, Lee Ha-yeol yang gelisah mulai kembali mengingat sesaat yang lalu, di mana adiknya disekap oleh penjahat itu karena dirinya. Dan jika Kim Dae-in waktu itu tidak menyelamatkan adiknya, dirinya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Tetapi kenyataannya berbeda. Adiknya berhasil diselamatkan dan sekarang dia terlihat bahagia. Dengan sedikit mengangguk, Lee Ha-yeol berkata iya. Sambil mulai ingin mengatakan sesuatu, Lee Ha-yeol berkata terima kasih yang dijawab Kim Dae-in untuk tidak memikirkan itu karena sekarang mereka akan tinggal bersama untuk waktu yang lama. Di saat itu, diam-diam Kim Dae-in tersenyum berkata kalau perekrutan penyembuh telah berhasil. Tetapi saat memikirkan itu, Kim Dae-in merasa kalau dirinya telah melupakan sesuatu. Saat Kim Dae-in bingung dengan apa yang dirinya lupakan, di tempat lain di malam hari, di berita apa yang pahlawan lakukan hari ini, salah satu dari mereka di komentar bebas bertanya apakah egoistik benar-benar tidak mati. Salah satu dari mereka berkomentar ini tidak masuk akal karena ini hampir 4 bulan dan egoistik tidak terlihat melakukan aksinya lagi. Untuk itu dirinya berkomentar menuliskan kembalilah berkali-kali. Di komentar Mango Believer, salah satu dari mereka berkomentar kalau ini pertama kali baginya merindukan serangan teror. Salah satu dari mereka berkata tidak karena egoistik bukanlah penjahat tetapi pahlawan. Yang lainnya terlihat kebingungan dengan alasan egoistik tidak menunjukkan dirinya. Dia bertanya-tanya apakah egoistik telah pensiun. Saat itu, Shin Haru yang melihat komentar-komentar itu kebingungan apa yang egoistik lakukan di luar sana. Sambil terus mencari informasi tentang egoistik, Shin Haru menyebut namanya dengan pasti penasaran di mana egoistik berada. Di laboratorium, terdengar seseorang berkata kalau setiap waktu dirinya selalu menyaksikan itu, yang merupakan sesuatu berwarna hitam yang berada di dalam tabung. Saat melihatnya, pria berkacamata berkata kalau itu benar-benar menakjubkan. Dengan tersenyum lebar, pria di sampingnya berkata kalau proyek Bahamut hampir selesai. Untuk itu, mereka harus menunjukkan ini pada Dr. Kim Seon-woo saat makhluk itu dilepaskan. Dan makhluk itu yang mulai bergerak, pria itu berkata sesaat setelah makhluk itu dilepaskan, Korea Selatan akan dalam kehancuran. Dan Haneon Group akan membuat peraturan di seluruh dunia, dan tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Saat membayangkan hal itu terjadi, para peneliti yang berada di sana mulai tertawa kencang. Di rumah kedua yang merupakan kediaman Kim Dae-in, di dapur seseorang mulai memotong jamur. Saat itu, Lee Supin yang melihat Lee Ha-yeol memotong jamur berkata padanya untuk beristirahat saja.
Lehayul mulai menarik pisaunya, berkata kalau dirinya lebih nyaman membantu memasak di sini. Leh Supin yang mendengarnya berkata terima kasih, yang membuat Lehayul yang mendengarnya terlihat malu. Saat Leh Supin berkata sekarang mereka telah menyelesaikan persiapannya lebih awal karena Lehayul yang melihat Leh Supin berkata kalau kakak Supin merupakan korban cantik dari teror egoistik. Dan 4 bulan setelah kejadian itu, dia tinggal di sini. Lehayul berpikir kalau sekarang dia bahagia dengan hidup sejahtera dan soal rumor yang menyebut kalau dia disiksa terlihat tidak berdasar saat melihatnya secara langsung sekarang. Saat Lehayul mulai menatap Kim Dain dan Seona, di saat itu Seona berkata pada Kim Dain yang dia panggil bro untuk membantunya berdiri. Di saat itu juga, Kim Dain mengatakan padanya untuk tetap bangun saat sedang berjalan karena jika dia tertidur, itu hanya menyakiti dirinya sendiri. Saat menatap Kim Dain yang menyuruh Seona untuk berhati-hati, Lehayul sadar kalau identitas asli dari egoistik, Kim Dain, tidak seseram yang dirinya bayangkan. Saat itu, Kim Dain bertanya kenapa dia tetap tidur di dalam basement yang gelap. Di saat mereka telah menyelesaikan banyak masalah untuk mendapatkan tempat yang sangat cerah. Seona menjawab kalau hanya dialah yang tetap berbicara tentang ego base. Di saat dirinya sendiri tinggal di tempat ini. Mendengar itu, Kim Dain mulai mengalihkan obrolannya, berkata padanya untuk segera makan. Saat Kim Dain sangat ceria berkata dia menyukai sarapan daging yang dibuat oleh Supin. Lehayul berpikir kalau sampai suatu hari Kim Dain kembali sambil terluka, dirinya lah yang akan menyembuhkan Kim Dain dengan kemampuan healingnya. Lehayul mulai mengeratkan tangannya, merasa ragu apakah dirinya bisa mempercayainya atau tidak. Di kamar Kim Dain yang berada di lantai 3, Kim Dain yang melihat kalender berkata kalau waktunya telah tiba. Kim Dain berpikir untuk bersiap dari Black Disaster yang Haneon Group yang Kim Dain panggil bajingan telah buat. Saat Kim Dain masih menatap fokus pada kalender, suara jejak kaki terdengar dari luar. Seona berteriak berkata kalau Kim Dain yang dia panggil mangustik ternyata bersembunyi di sini. Seona mulai menepuk papan, berkata kalau ini saatnya mereka melawan teror karena dirinya bosan tidak melakukan apapun beberapa bulan ini. Mendengar itu, Kim Dain berpikir sejenak. Setelah selesai berpikir, Kim Dain berkata, baiklah, kita akan melakukan teror. Mendengar itu, membuat Seona terkejut bertanya-tanya apakah itu nyata, karena sebelumnya Kim Dain selalu berkata tidak. Kim Dain mulai tersenyum, dengan senyuman jahat. Sambil tersenyum lebar, Kim Dain berkata, anggota Ego Squad akan berkumpul. Beberapa saat setelah Lee Supin dan Lehayul dipanggil, Kim Dain terlihat bersiap mempersiapkan rencana. Saat melihat semuanya berkumpul, Lehayul kebingungan. Dia kebingungan dengan alasan mereka melakukan teror. Mendengar itu, membuat Kim Dain, Lee Supin, dan Seona tersentak. Kim Dain berkata pada Lehayul jika dia penasaran tentang alasannya. Kim Dain menjawabnya kalau alasan mereka melakukan teror karena mereka mencintai dunia ini. Dan itu adalah jawabannya. Saat Kim Dain baru selesai menjawabnya, seseorang berkata berhenti. Seona yang kesal berkata pada Kim Dain yang dia panggil tuan untuk berbicara langsung ke intinya. Mendengar itu membuat Kim Dain terkejut karena dirinya tidak lagi saudara melainkan tuan. Kim Dain yang menjawab langsung ke intinya mengatakan pada Lehayul karena faktanya mereka adalah penjahat. Mendengar itu membuat perasaan Lehayul campur aduk, tetapi sekarang dirinya paham maksudnya. Seona menjelaskan kalau mereka harus membuat teror, tetapi tidak boleh ada satupun korban jiwa. Dan mereka juga harus membuat situasi dilema yang cocok dengan konsep egoistik. Dan satu hal lagi, dia harus terkait dengan Stardust, yang Seona panggil Bitch. Dengan kesal, Seona menambah kalau dalam aksi teror itu harus ada keuntungan untuknya apapun itu. Mendengar penjelasan dari Seona membuat Lehayul menatap dengan kebingungan. Saat Kim Dain berterima kasih atas rangkuman Seona, Kim Dain bertanya pada Seona apakah tadi bukan hinaan dan dia hanya salah bicara. Saat mengatakan itu, Kim Dain sadar kalau Seona telah menghinanya. Sambil membuka tutup spidol, Kim Dain mulai mengalihkan arah pembicaraan. Kim Dain yang mulai membuat jembatan berkata kalau judul terornya kali ini adalah apakah Seoul Bridge akan runtuh. Saat mendengar Lee Supin kebingungan kenapa harus Seoul Bridge, Kim Dain menjelaskan kalau itu dikarenakan di lokasi yang dirinya tandai ada monster besar yang akan muncul di Yeoudiu. Dan monster itu akan pergi ke utara. Setelah itu, dia akan menyapu bersih seluruh semenanjung Korea. Tetapi, dirinya memiliki rencana. Kim Dain berkata, bagaimana jika mereka menghancurkan Seoul Bridge sambil melakukan aksi teror mereka? Splash! Monster itu yang memiliki kelemahan air akan seketika tenggelam dan tamat. Karena rencana yang dirinya buat, mereka bisa melakukan teror sekaligus menangkap penjahat. Dan kata lain, membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Seona yang penasaran bertanya bagaimana dia tahu informasi ini. Kim Dae-in yang mengangkat topinya berkata kalau itu adalah pertukaran rahasia. Setelah mengatakan itu, Kim Dae-in kembali melempar topi miliknya. Sambil tersenyum, Seona berkata kalau itu seperti mereka membunuh penjahat dan melakukan teror secara serentak. Di sisi lain, dirinya merasa rencana kali ini tidak terlihat seperti bajingan Stardust. Mendengar itu, Kim Dae-in berkata padanya untuk tidak menambahkan kata bajingan saat menipu Stardust. Seona yang ceria bertanya apakah konsepnya telah dipilih. Kim Dae-in yang tertawa kecil bertanya padanya apa yang mereka miliki dan itu melimpah. Dan kebingungan, Seona menjawab apakah itu waktu. Mendengar itu membuat Kim Dae-in terdiam. Sambil memainkan jari telunjuknya dan jempolnya, Kim Dae-in berkata, tidak, karena yang dirinya maksud adalah uang. Saat egoistik memulai siaran langsungnya, para penonton terlihat senang dengan maksud stick yang telah kembali. Salah satu penonton berkomentar, pasti asosiasi pahlawan yang sedang bahagia menyiapkan pesta makan malam saat ini. Mereka mungkin menangis saat melihat kemunculan egoistik. Egoistik yang berada di Seoul Bridge terlihat memegang speaker sambil merekam dengan kamera. Egoistik berkata, halo semuanya. Dia berkata kalau penjahat paling berpengaruh nomor 1 yang dipilih oleh asosiasi pahlawan telah hadir. Karena dirinya, egoistik, telah kembali. Egoistik yakin kalau mereka semua pasti tahu apa yang ingin dirinya lakukan saat ini. Sambil tertawa, egoistik berkata kalau tidak lain dan tidak bukan dirinya ke Seoul Bridge. Karena dirinya akan melakukan teror bom di tempat ini. Salah satu dari mereka berkomentar kalau egoistik masih suka dengan bom. Orang lainnya menyuruh untuk memanggil Stardust dengan bercanda. Orang lainnya yakin kalau semua orang tahu kalau egoistik pasti akan menyalakannya. Di saat itu, orang yang masih berada di Seoul Bridge panik karena dirinya berada di Seoul Bridge sekarang. Melihat komentar itu, salah satu dari para penonton berkata kalau ini merupakan meet and greet yang sesungguhnya. Sambil mulai berkendara dengan cepat dengan suara klakson di mana-mana, seorang pegawai berkata kalau ini adalah serangan teroris. Saat melihat para pengendara yang mulai menyeberangi Seoul Bridge dengan cepat, egoistik yang memegang tombol peledak berkata pada mereka untuk berhenti. Saat bom ditekan, ledakan berada di sepanjang jalan dan menghalangi jalan kabur mereka. Saat melihat mobil mereka berhenti bergerak, egoistik merasa kalau undangan tamu untuk mereka menyelesaikan game kecilnya telah selesai. Salah satu penonton yang mendengarnya bertanya-tanya, siapa pembawa acara yang mengundang para tamu seperti itu? Egoistik berkata kalau orang yang berpartisipasi dalam permainannya adalah orang baik di negara Korea Selatan yang sedang menonton siaran langsung ini. Egoistik berkata kalau metodenya mudah. Orang-orang hanya perlu mengirimkan nomor akun di link yang telah dirinya siapkan. Dan dirinya akan mengirimkan 100.000 won. Tetapi tepat jam 7 malam, jika nomor yang menerima 100.000 won dirinya lebih dari 500.000, dirinya akan menghancurkan jembatan yang berada di bawahnya. Dan tentu saja orang-orang yang terjebak di dalamnya. Mendengar itu membuat seorang pria tampak bimbang dengan seorang wanita di sampingnya yang terlihat penasaran. Di saat orang-orang memiliki pendapat yang berbeda setelah melihat berita itu, egoistik berkata pada mereka untuk menentukan pilihannya. Apakah mereka menginginkan uang 100.000 won gratis, atau mungkin memilih tidak meledakkan jembatannya? Setelah menjelaskan peraturannya, egoistik berkata pada mereka kalau sekarang merupakan pertarungan antara pilihan uang 100.000 won atau jembatan. Setelah mengatakan itu, egoistik yang mulai mematikan siaran berkata, kata-kata terakhirnya. Dia mengatakan kalau pertarungannya dimulai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Chapter 12-24 kemungkinan akan diupload minggu ini. Semoga. Untuk itu, terima kasih atas dukungan semuanya dan sampai jumpa.